Apa yang beda itu? Yehova tadi mengakui bahwasanya Yesus itu adalah utusan. Dia percaya kepada Allah satu itu aja. Oh, begitu. Gimana itu? Jadi kalau seandainya saya contoh pindah gitu atau murtad gitu. Yang mana yang mau saya ikuti coba? Apakah harus saya bermimpi dulu ketemu sama Yesus? Saya tanyakan yang mana Sus? Kira-kira Wanis apa Tritunggal gitu? Gini, kalau abang masuk Kristen, udah kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Barang siapa percaya kepada Oh nggak bisa, dia cuma jalan. Semua Dia cuma Kristen jalan Kak. begitu, Bang. Tujuan kita ke Bapa, ke Tuhan, ke Allah. Bang. Dalam keseharian kita dalam keseharian, dalam kehidupan kita sehari-hari, dia bersama kita selalu menuntun kita. Tujuan kita kemana? Dia mengantarkan kita kemana sekarang ini, Yesus ini? Ke Bapa, ke surga. Ya sudah, tujuan kita ke Bapa bukan ke Yesus. Dia kan Allah, yang inkarnasi Allah jadi manusia. Loh jangan nanti ketemunya, nanti sampai sana dia berubah gitu. Yesus Gimana? ini kan inkarnasi Allah jadi manusia. Dia melalui reinkarnasi, dia Allah juga menurut kakak. Jadi waktu kita ketemu dia tuh masih utusan. Begitu sampai nanti di tempatnya dia berubah jadi Tuhan gitu. Dia di dunia Nggak ini begitu, jadi Abang. manusia. Iya, kita ikuti pemahamannya bang. Kita ikuti pemahaman Nggak, kakak ini. beginilah. Makanya kan begini kak. Artinya, Sabar bentar bang. art- Yesus oke. itu kalaupun memang benar dia ada dan dia datang sebagai utusan, dia yang membimbing kita ke sana, dia yang mengantarkan kita ke sana. Nah, tujuannya kemana yang dibawa kita akan dibawa Yesus? Tentunya ke Bapa, ke Tuhan, ke Sang Pencipta, bukan Yesusnya. Sampai sana kita ketemu sama Bapa dengan Yesus juga, bersama-sama kita di sana. Kan seperti itu jadinya. Ya, itu kan Allah. Allah kan datang malaikat menjumpai Bunda Maria. Kau akan mengandung Roh Kudus. Tapi tadi Pak Kakak bawa di Yohanes 14 nomor 6, dialah jalan kebenaran dan hidup. Tak satu pun orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Ya. Kan begitu. Nah, kan sekarang dia yang menuntun kita ke sana, membawa kita ke sana. Asalkan kita menuruti apa segala yang diinginkannya, mengikuti segala apa yang diajarkannya, kan begitu. Nah, Kalau Kristen- setelah kita sampai ke tujuan, tentunya sama-sama Yesus, Kak. Kalau Kristen ini Bang, Allah sendiri yang menuntun kita. Loh, Allah lagi, tapi katanya Yesus, dia adalah jalan. Gimana ya kakak ini? Muter-muter kakak. Kita manusia, namanya Tuhan Yesus. Nah, begitu. Dia Berarti Allah sendiri bukan yang Tuhan? menuntun. Allah bukan Tuhan nggak? Allah itu menjadi Tuhan, Tuhan Yesus. Allah itu Tuhan tidak? Tuhan Allah ya kan? Iya, tak satu pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti kan ada tujuan yang disampaikan oleh Yesus, yaitu kemana? Ke Allah, kepada yang mengutusnya. Begitu kita sama-sama dengan Yesus berjalan ke sana, melangkah ke sana, ya, sampailah kita di tempat Bapa. Nah, kita kan bertemu di sana. Yesus ketemu sama Bapa, kita bertemu dengan Bapa. Kan begitu kan? Bukan. Dia Oh, beda tertinggal lagi. sesudah- Sampai di sana nanti Yesus berubah jadi Allah gitu. Jadi Sesudah Tuhan. dia itu tertinggal, setelah dia mengajar itu cukup banyak yang percaya. Dulu kan manusia ini sempat terputus hubungan manusia Enggak ke dan situ, Tuhan. Kak. Jangan ke sana dulu lah, Kak. Itulah tujuan Kita bahas Tuhan ini, kita Yesus kupas yang Yohanes 14 nomor 6 ini. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya Ya. kan? Oke, Kakak meyakini bahwasanya Yesus itu Allah penuntun. Ya. Lalu kakak pergi nih sama Dalam Yesus. rupa manusia namanya Yesus. Sebentar Bang Erik, sebentar Bang Erik. Kita Mat, Lihat followernya. Mat, Bodong. ngapain lu di sini? Enggak turun. Lanjut, Bang Erik. Woi, mana tuh orang? Keluar Lu, nggak, Bang? mental. Ustaz Sugi, lanjut Ustaz atau Bang Ari, silakan. Gini Oke. Bang, kalau boleh Oke, Bang, nambahin. itu lagi dulu. Kita ini kan apa namanya, dua agama ini kan memang memiliki kitab yang berbeda-beda, ya kan, antara Alkitab dengan Al-Quran, dan mungkin juga konsep pemahaman bahasanya pun mungkin berbeda-beda juga, Bang, begitu kan. Jadi kalau lebih enaknya itu adalah ketika kita
saya sih lebih enaknya itu diskusi dibandingkan dengan debat begitu. Karena kalau debat itu pasti akan menekankan bahwa dirinya itu menang, berusaha tidak kalah, sehingga akan mencela lawannya begitu. Kalau saya sih lebih suka itu memakai kata diskusi dengan data-data yang akurat, sehingga antara kita yang menyajikan data dengan orang-orang yang mendengarkan di channelnya kita ini sama-sama bisa membandingkan datanya itu mana yang benar, argumentasi yang mana yang benar. Itu kalau menurut saya sih Bang ya. Jadi kalau saling bener, mencela kita juga atau di sini saling sebenarnya ya kita juga nggak menginginkan namanya sebentar dulu, hujatan. Iya, maksudnya sebentar dulu Bang. Saya selesaikan dulu ya Bang ya. Karena saya suka seringkali dengar ya, bukannya saya melirik atau rendah sih ya, antara yang Kristen di channel yang Kristen dengan channel yang Islam. Jadi seakan-akan mereka itu bukan diskusi, tetapi malah jadi perdebatan, sehingga orang akan menganggap bahwa saya menang dan dia kalah, dan akibatnya itu mungkin pendengarnya itu yang mau mencari mana sih yang benar gitu loh, agama mana sih yang benar, sehingga mereka mungkin jadi ini nggak berbobot lah begitu. Mohon maaf kalau kata-kata saya salah begitu. Makanya tadi saya katakan kepada Bang Ardiansa itu data yang kemarin waktu ketika berdebat itu sungguh menarik begitu, sehingga kalau bisa saya dapatkan malam ini kan saya cukup juga untuk menyelidiki bahwa itu benar nggak datanya atau salah begitu. Seperti juga dengan kakak tadi Isadora ya. Ya. Mungkin kalau kakak Isadora itu kan percaya Tritunggal, dengan Yehova itu mungkin beda lah ya, hanya Yesus saja. Dan itu pun terjadi dalam satu agama pun pasti penafsirannya berbeda-beda, sehingga ketika seseorang masuk ke agama tertentu mungkin dia pun harus mencari mana yang benar begitu kan. Bukan seperti siapa tadi katakan ya, baru lahir saya ikutin agamanya orang tua. Itu sih menurut saya sih agama apa ya namanya ya, lebih tepatnya agama ya betul, agama ikut-ikut, sehingga ketika orang bertanya malah dia nggak ngerti, jadi nggak paham. Maupun yang Kristen Islam kan sama saja, itu kebanyakan seperti itu kan begitu. Jadi saya sih lebih senang sih diskusi, sehingga tidak menyebabkan saling celah lah begitu. Itu sih masukan dari saya. Oke, silakan yang lainnya. Saya lanjut begini, mungkin lebih ke Mbak atau Ibu Isadora ya. Begini, ini juga mungkin bisa dipahami oleh Pak siapa ini nggak tampak di saya namanya. Begini, sebenarnya begini loh. Bang. Ya Pak Han, ya Pak Han, oke. Sebenarnya begini, Tuhan itu sudah sangat adil, sudah sangat bijaksana, sudah sangat ya. Artinya bahkan seandainya tanpa dengan pembekalan kitab suci pun, kita sebagai diri ini sudah dibekali untuk mencarinya hingga sampai kepadanya. Artinya apa? Logika kita ini pun, ini satu ayat, ini tanda dari Tuhan bahwa kita memang makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk sampai kepadanya. Nah, berawal dari sini saya mencoba berdiskusi dengan Ibu Isadora. Oke lah, letakkan Bible Anda, dan saya akan meletakkan mushaf Al-Quran saya, karena saya mengajak Ibu Isadora, mengajak Mbak Isadora menemukan Tuhan itu dengan ayat yang ada pada diri kita. Oke, selanjutnya saya tawarkan Mbak Isadora mau bertanya dulu ataukah saya tanyakan? Begini aja Pak, anggap aja tidak bertuhan lah, gitu aja dulu. Maaf ya. Ya betul. Ya, anggap aja nggak bertuhan. Nah, jadi yang satu mendalami Tuhan yang ini, yang satu lagi mendalami Tuhan yang ini. Nah itu dilaga, gitu.
Silakan. Oke. Justru Saya begini, duluan ya, Bang Ari. Pak Ari. Ya. Ya, saya duluan. Begini, saya tetap bertahan sampai hari ini. Hari ini masih tetap Kristen, ya kan? Ya. Dan dulu memang sih saya pernah, saya tetap bertahan Kristen karena saya merasakan Yesus Tuhan kami itu lebih hebat. Dia bisa jadi manusia. Sedangkan Tuhan yang lain tidak bisa, hanya bisa disembah-sembah saja. Sedangkan Tuhan kami Allah bisa jadi manusia. Itu lebih unggulnya. Rasaku lebih unggulnya, tapi bukan ku bilang agama yang lain salah, bukan. Itu di hati saya, itulah unggulnya agama saya, agama Kristen. Tuhan kami pernah Trimurti turun Tuhan dalam bisa rupa jadi manusia. manusia, Kak. Itu Jadi gimana? manusia. Itulah Ya, keunggulannya. sedikit biar saya tanggapi. Ibu, umat manusia ini nggak akan mungkin bisa melihat Tuhan. Karena dimensi Itulah kita dengan Tuhan itu berbeda. keunggulan Walaupun dia menurut saya. menjelma menjadi manusia, bagi setiap orang, bagi setiap makhluk, bagi setiap hamba yang memaksakan harus bisa melihat Tuhan, itu bukanlah agama dari langit. Itu adalah ajaran paganisme atau Helenisme. Ya. Bang Cinta Sholawat. Tidak. Bang Cinta Sholawat. Maaf saya potong sebentar. Maksud saya saya lanjutkan. Sekarang kita uji pendapat Bu Isadora. Ya. Boleh, silakan. Kita Saya uji. ya. Bu Isadora tadi menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Bu Isadora ini sesungguh hebat, maha tinggi. Ya. Karena apa? Alasannya satu, bisa dilihat. Itu kan? Benar Bu Isadora ya? Bisa, iya. Allah bisa jadi manusia menuntun kami. Dia sendiri menuntun kami. Ya, Allah bisa jadi manusia artinya bisa dilihat gitu ya. Sedangkan Bisa jadi manusia ya? tidak bisa, hanya bisa disembah. Ya. Itu nggak usah terlalu panjang Bu. Nah. Bukan, nggak usah terlalu panjang, itu pengertiannya sudah sama, oke? Sekarang kita tanyakan, Tuhan Ibu adalah Tuhan yang bisa jadi manusia. Saya bertanya, siapa itu? Allah jadi manusia namanya Yesus. Yesus. Iya. Yesus Bu ya. Iya. Selanjutnya saya mau tahu lebih dalam tentang Yesus ini, bukan saya belum tahu. Yesus itu lahir di mana Bu? Di kandang domba, Di kandang domba, di kota apa Bu? kota Bethlehem. Bethlehem. Artinya Yesus itu dilahirkan di suatu tempat, di suatu waktu Bu ya. Dia di Nah, tempat. pertanyaan saya selanjutnya. Oke. Dilahirkan di suatu tempat, di suatu waktu. Itulah Naikin Tuhan. David, Bang. Pertanyaan saya selanjutnya adalah sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Kisahnya 2000 tahun yang lalu. Begitu 2000 kisah. tahun yang lalu. Iya. Selanjutnya saya mau Mungkin, bertanya, sebelum Yesus Sorry Bang Sugi, sudah Bang Ari, adakah maaf. kehidupan? Maaf Pak, saya sedang berbicara dengan Bu Isadora, oke? Oh, oke, silakan. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah sebelum Yesus itu ada kehidupan manusia lain? Sebelum Yesus itu, sesudah dia Yesus kan dari rupa manusia. Ada manusia pertama diciptakan Yesus Tuhan ini adalah Adam dan Hawa. Oke. Hmm. Lalu siapakah yang menciptakan Adam dan Hawa? Allah ini yang jadi manusia namanya Yesus. Dia juga. Lahirnya Yesus sama Adam duluan mana, Bu? Adam dan Yesus itu kan Allah dalam rupa manusia namanya Yesus. Ya duluan Allah lah, Yesus inilah. Dia kan Duluan menciptakan Yesus. manusia ini. Sebentar Bu, saya potong. mohon konsisten, Sebentar Bu, saya ya. potong. Sebentar sedikit aja. Tapi katanya pemahaman Kristen Yesus itu adalah Adam kedua. Yang mana yang benar ini? Oh, saya nggak tahu, ini kan saya yang menurut saya tahu lah. Mungkin dia tak tahu dari mana, nggak tahu lah Bang. Itu kan dia. Iya, tapi menurut Kristen yang saya tahu Yesus ini adalah Adam kedua. Oke, Oh, lanjut. begini Bang. Tanya sama dia lah Bang, jangan Begini. tanya sama aku. Beginilah Tanya Bang, sama dia. maksudnya gini, mungkin abang itu lebih tepatnya itu adalah bertanya, ini kan udah agak mendalam sih Bang kalau menurut saya. Kalau kayak kami ini kan orang yang tidak begitu mendalam, ya kan, belum
mengerti, mungkin cocok seperti tingkat kayak abang lah, kayak Bang Sugi, Bang Ari, Bang Ardiansa, yang tingkat levelnya itu di dalam pemahamannya itu kan apa namanya ya, lebih tinggi lah begitu. Sebenarnya saya sih mau tanyanya sih simpel gitu ya kan, apa teman-teman saya yang pihak Muslim ini. Kalau kami sih pasti yang pihak Kristen kan paling gampang bahwa kami meyakini Alkitab itu kan firman Tuhan. Jadi kalau saya boleh izin bertanya kepada pihak Muslim, bagaimana bisa membuktikan bahwa seperti kami percaya Alkitab itu firman Tuhan, bisa nggak Bang dari pihak Abang itu mungkin sharing atau memberikan apa ya pengetahuan abang-abang kepada kami bahwa Al-Quran itu firman Tuhan begitu Bang. Jadi mohon maaf ya Bang Cinta dengan Bang Ari ya. Daripada terlalu lama pertanyaannya Bang ya. Satu saja kitab yang membandingi Al-Quran, itu jawaban saya Pak. Kalau ada yang membandingi, saya bisa murtad hari ini juga, detik ini juga. Begini. Mohon maaf Bang Ari. Ya sedikit Bang, biar saya jawab Bang. Jadi gini, okay. Ini saya melengkapi jawaban dari Pak Ari. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narallati wal quduhan nasi wal hijarah wa idatil kafirin. Di situ Allah menantang bukan cuma manusia, bahkan semua yang kamu anggap Tuhan. Ya, jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, buat satu surah saja yang semisal Al-Quran. Ya, jika kamu mampu, ajaklah semua penolong-penolongmu selain Allah. Ya, ini Allah menantang ini, menantang seluruh manusia dari 1400 tahun yang lalu. Buat satu surah saja semisal Al-Quran dan ajak semua penolongmu yang kamu anggap Tuhan, silakan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu mampu, dan pasti kamu tidak akan bisa. Jika kamu tidak bisa, kata Allah, maka persiapkanlah dirimu dengan api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Nah, di situ sangat jelas sekali Allah menantang. Dari 1400 tahun yang lalu, adakah manusia yang bisa menyaingi Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat. Ada surah yang paling pendek, isinya 3 ayat. Inna a'toinakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. 3 ayat aja Bang. Siapa yang bisa membuat satu surah saja semisal Al-Quran, tidak usah panjang-panjang, 3 ayat saja. Tunjuk kalau ada. Kalau tidak ada, maka terbuktilah Al-Quran itu firman Allah, karena tidak ada yang mampu menyainginya. Begitu, silakan. Monggo apa tanggapannya? Oh, saya gini Bang ya. Begini Bang ya. Oh, Bang Is, gitu ya. Keunggulan, Silakan Kak. kalau menurut saya kelemahan dari maaf nih Bang ya. Kelemahan dari Al-Quran, dia hanya bisa berbahasa Arab. Keunggulan dari Alkitab bisa berbagai bahasa. Itu satu keunggulan bagi saya. Maaf, saya potong. Itu Anda salah. Bentar. Ya, bentar. Anda salah. Kamu kira Yesus pernah menyuruh menulis Bible, Matius, Yohanes, Lukas, ya, Markus? Pernah menyuruh nulis berbagai macam bahasa? Pernah? Loh, begini Bang, waktu Yesus itu mau bangkit, mau naik ke surga. Kamu kira Al-Quran tidak ada yang terjemahan? Kamu kira Al-Quran tidak ada terjemahan bahasa lain selain Arab? Mas Sugi, Ustaz Sugi, coba saya jawabnya. Isadora, coba saya jawab. Oke, begini saja. Anda ingin menantang kami tentang
hal ini dalam Gini, ini kita diskusi, menantang Bang. untuk mengajukan data tentang Kita historical, diskusi, secara Bang. historical, Ini dulu, Bang. Kita diskusi, Bang. Jangan secara tantang. historical, oke? Kita saudara nih, Bang. Ya sabar Bang, Bang Ari nggak kayak gitu Bang, sabar. Tidak berseteru. Dia tadi tidak. mengatakan Oke. Alkitab itu berbeda-beda bahasa. Memang benar, tapi mereka juga merujuk kepada bahasa Yunaninya. Mereka juga merujuk ke bahasa Yunaninya, bahasa aslinya. Udah saya Ya kan? lagi nih, Bang. Kalau Al-Quran ini kan disematkan bahasa aslinya dan terjemahannya. Kalau seandainya Al-Quran ini ada di Amerika, itu tidak mungkin bahasa aslinya tidak disematkan. Pasti bahasa asli disematkan di bawah terjemahannya berbahasa Amerika. Begitu juga sampai ke Nigeria, ke Cina, Jepang dan lain sebagainya. Begitu, Mbak. Mbak Isadora, Ya. oke, tolong buktikan klaim Anda bahwa Bible itu original. Maksud Bible- saya, tunjukkan satu saja, ya, satu saja bukti itu dari papir, dari apapun, dari papirus, dari kulit domba, dari apapun Ya. yang ada sekarang. Tunjukkan datanya. Oke, sudah Bang ya. Bang, Saya lagi. Kita kayaknya itu diskusi, pertanyaan Bang. berat sekali dah. Satu, Bang, ya. Berat atau Kak? Enggak, gini Kak Bang, biar nanti Abang jadi Oh, wasit iya. kan gini. Dulu waktu Yesus itu kan mau bangkit, mau kan muridnya ini kan dia udah disalib ya kan. Muridnya Maaf ketakutan. kalau itu asumsi, kami tidak terima asumsi, Mbak. Tidak. Tuhan Yesus menyuruh pergilah ke seluruh dunia. Iya, Kata- kami tahu itu asumsi dan kita minta data. Bang Itu Ari, apa? Bang Ari, mohon Nah, itu kan maaf, gini. kalau Ya. bisa sih satu-satu dulu lah, Bang. Iya. Maksudnya, Abang kan tadi udah berbicara. Iya. Masalahnya Saya sih cuma asumsi, mendengar Pak. aja, Bang ya. Iya, maksudnya Masalahnya Bang. asumsi. Kita capek dengar Iya. asumsi Kita doang. diskusi kan Bang, kita satu-satu Sugi. bicara Bang. Woi, Sugi, Boleh saya bicara lu Bang? umur apa? Boleh Bang? Oke ya, gini kan. Ayo, Jadi Kak. aku itu pergi disuruhnya muridnya ini ke seluruh dunia. Dan dia disuruhkan seluruh dunia. Mereka sudah berbagai bahasa, bahasanya udah lain-lain ini, nggak tahu nggak saling mengerti lagi. Dan setiap kali dia mau apa itu, setelah dia ada suatu disuruh Tuhan ya kan, ada mujizat diberikan Tuhan kepada nabinya ini, muridnya ini. Kata Yesus gini, materaikanlah, tuliskanlah. Katanya itu makanya Alkitab itu semuanya sama karena dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus sendiri menyuruh materaikanlah, kata. Artinya tuliskanlah. Itu semuanya asli, Bang. Nggak ada yang palsu karena dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Begitu, Bang. Nah, mohon tunjukkan data, Mbak. Ya itulah makanya berbagai bahasa karena disuruh ke seluruh dunia muridnya ini. Dan kalau itu Oke, saya komentari Mbak ya. Bentar, gantian. Kalau memang penulisan Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus, tentunya antara kitab yang satu dengan kitab yang lain itu tidak terjadi bentrok, tidak terjadi kontradiksi, karena sumbernya satu, yaitu Roh Kudus. Iya kan? Betul enggak? Ya, betul. Nah, tapi saya lihat di dalam Matius 21 ayat 12 sampai ayat 18, pengutukan pohon ara dilakukan Yesus setelah penyucian Bait Allah. Menurut Markus Berapa, 11, Bang Sugi? Sorry, Bang bentar. Sugi. Sugi, Ini saya ingin ayatnya menguji. Coba bukan ayatnya, Bang. Biar saya catat dulu. Ayatnya tadi Ya, apa, Bang? silakan dicatat. Matius 21. Lu tuh baca ayat, tapi lu nggak paham sih. Nah, Ini diam dulu Leon diam dulu ya. Matius 21 ayat 12 sampai ayat 18. Oke. Saya hanya menyampaikan intinya saja. Kalau mau dibaca sendiri. Itu pengutukan pohon ara dilakukan setelah penyucian Bait Allah. Nah, menurut Markus 11 ayatnya sama 12 sampai ayat 18, penyucian Bait Allah dilakukan sebelum pengutukan pohon ara dilakukan sebelum penyucian Bait Allah. Mana yang benar, sebelum atau sesudah?
Itu pertanyaan saya. Kalau memang itu diilhami oleh Roh Kudus, seharusnya isinya sama. Misalnya sesudah penyucian bait Allah, demikian juga yang diceritakan Markus harus sesudah penyucian bait Allah. Tapi faktanya beda. Silakan cek kalau nggak percaya. Siapa tuh bisa bawa Alkitab tuh? Aku nggak Ya. bawa Alkitab pula nih. Nih saya bacakan yang di Markus ya. Keesokan harinya sesudah, ini ayat 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan 12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendengar ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang berjual beli di halaman bait Allah. Ya. Jelas Markus menceritakan pengutukan pohon ara dilakukan sebelum penyucian bait Allah. Nah, sementara kalau Anda lihat di dalam Matius 21 ya dari ayat 12, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalik-balikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati bla bla bla. Nanti terus kita baca di ayatnya, di ayat 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu, daun-daun selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga pohon ara kering. Nah, menurut Matius jelas sekali pengutukan pohon ara dilakukan sesudah penyucian bait Allah. Sementara menurut Markus dilakukan sebelum penyucian bait Allah. Katanya sama-sama diilhami Roh Kudus. Benar atau tidak? Berarti ada 2 pohon ara, Bang, itu, Bang. Wah, ini asumsi. Malah asumsi. Pohon kelapa bukan 1 pohon kelapa, Bang. Banyak pohon kelapa gitu, pohon ara. Aduh, ini asumsi. Benar, Pak. Itu 2 pohon ara, Pak. Yang dikutuk, Pak. Dua peristiwa yang berbeda, Pak. Mungkin 2 pohon ara itu, Bang. Tapi dia sama, karena dipimpin oleh sendiri, Bang. Nah, gitu, Bisa Bang. jawab begitu ya. Ya, jadi gimana? Ya, pohon cuma 1. Padahal peristiwanya ini sama. Iya. Ya, kok bisa jawab begitu ya? Asumsinya luar biasa. Anda Mungkin- ditertawain, mungkin Bu. gini, Kalau Bang mengatakan Sugi, itu 2 Bang Sugi. peristiwa, Anda ditertawain. Silakan, Pak. Bang Sugi. Begini Bang Sugi. Mungkin ini agak menarik. Jadi Bang Sugi itu kan menekankan sebelum dan sesudah gitu ya Bang Sugi ya. Jadi peristiwa yang sama. Ini mungkin orang yang paham lah yang bisa menjawab. Kalau kami ini sih mungkin kami bisa selidiki, kami tanyakan. Kalau yang kami tanyakan itu tidak bisa ya mungkin salah gitu ya Bang ya. Ini jawaban Gitu. bagus. Lebih baik menjawab Jadi kan- seperti itu daripada ngawur. 2 peristiwa katanya itu terlalu ngawur itu. Karena Bang bilang tadi Mungkin- sebelum dan sesudah, mungkin sebelum pun udah ada kena kutu, dan sesudah itu pun gitu, mungkin ada 2 pohon ara, 1 peristiwa itu kena kutu gitu, Bang. Kalau itu 2 pohon ara, seharusnya Matius juga menceritakan hal yang sama. Sebelum penyucian bait Allah, seharusnya Matius menceritakan Yesus sudah mengutuk pohon ara. Tapi kan faktanya tidak. Tapi itu semua Bible menuliskan kayak gitu loh, Bang. Jadi kan maka aku bilang tidak berbeda-beda, tidak ada bentrok, tidak berbeda. Alkitab Apa mana tidak pun- bentrok? Jelas-jelas. Itu sebelum dan sesudah mau Anda samakan. Anda sesudah makan dan sebelum makan itu sama, Mbak. Sesudah makan dan sebelum makan apakah sama? Kalau mau Mungkin makan, yang tanya Bang Sugi udah itu makan, Kak minum. Isadora. Dua pohon ara, Bang. Kak Isadora, mungkin yang Ya. ditanyanya itu peristiwanya itu terjadi itu sebelum dan sesudahnya, Bang. Ya kan, mungkin kalau Ini kontradiksi.
ya menurut Bang Sugi itu kontradiksi. Maksud saya itu dia begini, Kak Isadora. Kalau kita memang belum tahu ada jawaban yang tepat, ya kita anggap ngaku saja lah. Seperti saya kan memang kalau nggak paham ya Oh saya nggak mantap, paham, Anda kita jujur. pelajarin lagi. Keren. Kan begitu kan. Kalau ini memang misalnya salah ya nanti kita bisa katakan ini salah. Justru kalau menurut saya dengan adanya komentar dari pihak-pihak teman-teman kita Muslim yang menanyakan tentang kontradiksi, mungkin membuat kita juga lebih mendalami lagi ini benar atau tidak, kan begitu. Kalau benar nanti kita bisa menjawab ketika mereka tanya, kan begitu. Kalau salah ya kita bisa katakan ya memang salah, kan seperti itu. Ini Itu logika maksudnya- yang seharusnya Pak. Bagus. Ya. Logika yang seharusnya Saya begitu Pak. hargai itu. Saya hargai, kami menghargai logika yang benar. Arah itu. Ya, jadi Bang Sugi yang tadi jawab pertanyaan saya lagi nih, saya boleh lanjut lagi tadi yang Oh, jawaban ada dari satu Bang yang Sugi belum ya. Anda tanggapi, Pak. Yang Ada apa satu. tuh? Tadi saya membuktikan Al-Qur'an. Anda kan Itu. menanyakan, ya kan? Itu Anda yang saya menanyakan mau apa tanyakan. buktinya? Bentar. Anda menanyakan apa buktinya Al-Qur'an itu firman Allah. Sudah saya buktikan tadi kan? Nah, sekarang apa komentar Ya, ya. Anda? Maksud saya begini, Bang. Mungkin jawaban seperti abang itu pernah saya dengar lah dari narasumber yang lain. Cuman menurut saya itu kayaknya kurang puas gitu ketika ada seperti itu yang tadi Bang Sugi utarakan. Ya saya tetap menghargai lah ya Bang Sugi katakan seperti itu. Cuman ada nggak yang bisa lebih lebih kuat gitu loh Bang, lebih kuat Oke. untuk membuktikan Al-Quran itu firman Tuhan lah. Baik. Gitu Bang. Oke ya. Saya sebelum menjawab ke sana, tapi arahnya itu untuk menjawab Al-Quran. Menurut Anda, Silakan, sejak Bang. kapan manusia itu mengetahui bahwa bulan itu memancarkan sinar matahari? Maksud abang gimana? Dari pengetahuan Ya. atau dari Ini apa ilmu tuh? pengetahuan. Kita akan menguji Sains, Pak, Al-Quran dengan sains. ilmu pengetahuan. saya Sejak kapan kurang- manusia itu mengetahui bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari? Saya belum dapat info. Kalau dulu waktu saya kecil sih bulan tuh dianggap tahun-tahun 80-an itu kayak ya ada mitos-mitos kami lah di Jawa lah gitu Bang Sugi. Cuman kalau pertanyaan Bang Sugi itu saya belum dapat informasi nih Bang. Silakan Bang. Biar sekalian saya catat. Kapan manusia mengetahui bulan, ya ini nih nanti saya akan membawa Al-Quran itu ya, mengetahui Oh. bulan Memancarkan. memantulkan sinar matahari. Sebentar ya Bang, Oke. saya ambil cas dulu nih, udah mau habis soalnya. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya sudah ketemu sumbernya, ya. Silakan Bang. Ya, benar. Feedback Bahasa siapa Inggris nih? pula ini. Feedback siapa nih Bang? Punya saya bukan? Bahasa Inggris Halo? pula. Ini suaranya kurang jelas nih Bang. Sorry. Halo? Punya saya atau apa nih Bang? Tak. Bang Sugi? Halo? Baru hilang ini. Bang Sugi di mute itu. Kok pada mute semua ya? Ngilangin noise dulu Pak. Isadora, tolong di mute dulu. Isadora, tolong di mute. Oke, Bang Sugi, sudah. Saya perlu di Aman, mute nggak suara Bang aman. Ari? Bang Ari, saya perlu di mute nggak? Sepertinya aman. Anda dan Bang Ustadz Sugi silahkan berkomunikasi. Oh, oke. Saya mute dulu. Saya ambil cas dulu ya, sambil ngecas baterai udah mau habis nih. Oke, silakan Bang Sugi. Oke. Jadi sebelum manusia mengetahui bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari, Al-Quran dengan jelas menyatakan
bulan itu memantulkan cahaya matahari. Itu dalam Quran surah Yunus ayat 5. Surat Di situ apa tadi, Bang? dikatakan huwallazi Sorry. ja'ala sama huwallazi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuron. Ya. Di situ dikatakan bahwa dialah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dari kata nuron yang artinya cahaya yang dipantulkan atau cahaya pinjaman. Surat apa, Bang? Surah Sorry, Bang. Yunus ayat Yunus. 5. Yunus ayat 5. Nah, Oke, ayo lanjut, Bang. saya belum menemukan artikel apapun sebelum Al-Quran yang menyatakan bulan itu memantulkan cahaya matahari. Bahkan Bible sendiri tidak menyatakan itu. Justru Bible menyatakan matahari dan bulan itu sama-sama benda penerang. Artinya memiliki sinar sendiri-sendiri. Kejadian 1 ayat 16. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Yakni benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Tentu kita tahu dong arti menguasai itu apa. Itu timbul dari dirinya sendiri, bukan dari sesuatu yang lain. Ya, matahari untuk menguasai siang, bulan untuk menguasai malam. Bible jelas menyatakan bulan dan matahari sama, dua benda penerang yang mempunyai fungsi untuk menerangi. Ya, penerangannya dari mana? Dari dirinya sendiri. Karena di situ dikatakan menguasai. Sementara Al-Qur'an menjelaskan bulan memantulkan cahaya matahari. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang mau kamu sangkal, Pak? Silakan. Oke, kalau menurut saya sih yang Bang Sugi ambil yang dalam kejadian 1 tadi ya, Bang ya. Iya. Mungkin itu yang dikatakan Alkitab itu hanya memancarkannya saja atau menerangkan gitu, Bang. Bukan mengeluarkan cahaya, itu menurut saya. Cuman ketika Bang Sugi katakan memantulkan cahaya, apakah enggak kontradiksikah? Karena saya dapat info kan, mungkin Bang Sugi bisa kasih input lagi bahwa pihak-pihak Muslim mempercayai bahwa bumi itu datar. Kalau misalnya logika saya, kalau bumi itu datar, jadi bagaimanakah cahaya dari matahari itu bisa kena ke bulannya itu sehingga bulan itu memancarkan cahayanya. Kalau misalnya bumi itu datar ya, Bang ya. Mungkin Bang Sugi setuju atau tidak, nanti Bang Sugi bisa jawab lah. Silakan. Ya. Bang Sugi, Tidak ada di kita Al-Quran, sedikit-sedikit Bang, biar saya dulu. Tidak ada di Al-Quran dikatakan bumi datar, Bang. Tidak ada. Yang dikatakan Al-Quran dikatakan dihamparkan. Wal ardo ba'da dalika dahaha. Dan setelah itu bumi dihamparkan. Nah, dahaha ini dari kata duya yang artinya bulat sebagaimana bulatnya telur burung unta. Justru yang digunakan kata dahaha ini tepat sekali untuk menjelaskan bentuk bumi yang sebenarnya. Al-Quran tidak menyatakan bahwa bumi itu bulatnya seperti bola, tidak. Justru dikatakan sebagaimana bulatnya telur burung unta. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Dari kata dahuya yang artinya bulat sebagaimana bulatnya telur burung unta. Nggak ada kata di datar dalam Quran, nggak ada. Oh iya, karena saya bukan hanya dengar ya, Bang ya, tapi ada pihak-pihak Muslim itu yang datang sampai ke yang urusan kita untuk luar negeri yang mau membuktikan bahwa bumi itu bulat, datar gitu. Berarti Bang Sugi memang percaya bumi itu bulat ya, Bang ya, walaupun bukannya Al-Quran menyatakan itu. Berarti Abang beda dengan yang Ustaz Sugi bisa saya jawab Pak Hani sebentar untuk soal ini? Iya. Maaf Pak Han, untuk masalah penganut bumi datar,
Jika klaim Anda menyatakan bahwa Muslim mempercayai bahwa bumi datar, kami bisa menyatakan bahwa pernyataan Anda dan klaim Anda itu salah. Satu. Bukan, Yang bukan kedua, gitu, Bang. sebentar, saya jelaskan dulu. Satu. Yang kedua, sekarang googling lebih cepat bahwa klaim bumi datar ini ada tidak hanya dari. Jadi mohon untuk Oke, pernyataan setuju, Anda setuju. bahwa yang menyatakan bahwa Muslim mengakui bumi datar, klaim itu tidak benar. Oke? Justru Oke, yang mengatakan bumi datar ini Bible. Bukan Yesaya gitu, Bang, maksud 40 saya. ayat 22. Bentar, Bang. Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas lingkaran bumi, yang penduduknya seperti belalang. Lingkaran, bukan bulatan, Bang. Tapi di LAI diterjemahkan itu bulatan. Padahal kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya itu hub, artinya itu lingkaran. Ya, di dalam Yesaya 40 ayat 22. Dalam bahasa Inggrisnya itu apa, circle, Bang? Bukan. Circle itu bukannya lingkaran, Bang Sugi, sorry. Lah ya, lingkaran. Bukan Nah, Lingkaran bukan itu beda bulat. dengan bulat, Bang. Bulat Ya. itu bola, lingkaran itu meja. Nah, nih di Lingkaran dalam aja. kitab Paham ya? Yesaya, saya bukakan. Nah, Yesaya Enggak, 40. bukan lingkaran itu seperti bola gitu, Bang. Bah, Ya kalau sekedar lingkaran objek itu seperti Udah belajar kancing baju. matematika ini kayaknya. Sorry, Pak Desugi udah jelaskan antara lingkaran dengan bulat itu berbeda, Pak. Bapak tidak tahu Iya. persegi dengan kubus, bulat dengan lingkaran. Astagfirullah. Ini pelajaran matematika awal, Pak. Nih ya, kita ke anunya kalau ya. konteksnya itu dihamparkan, Yesaya 44:24 juga bumi dihamparkan. Coba buka Yesaya 44:24. Ah, betul. Yesaya 44 ayat 22 ya. Jadi jangan standar Ah. ganda kalau dihamparkan itu datar ke Al-Qur'an menurut ente, berarti ya saya juga dihamparkan berarti datar juga dong. Ya, jangan standar janda lah. Lihat Yesaya 44:24, Pak De. Nah, ini dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibraninya tuh huk, Hayosep al-huk haares. Nah, ini huk itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris circle, bukan bulatan, bukan. Nah, kalau kitab Yesaya ini menerangkan bahwa dia yang bertahta di atas lingkaran bumi, berarti bumi seperti piring terbang dong. Masya Allah, Al-Quran tidak pernah mengatakan bumi datar. Al-Quran menyatakan bumi itu bulat sebagaimana bulatnya telur burung unta. Ya, jadi itu bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah. Allah nggak pernah salah dengan apa yang dia firmankan. Bulan memantulkan cahaya, terbukti benar. Nah, bagaimana dengan Bible? Bible menyatakan matahari dan bulan sama-sama benda penerang, lampu. Ya, benda penerang itu bisa kita bilang lampu. Apakah lampu itu memantulkan cahaya atau dia sumbernya dari dia sendiri? Itulah yang dinamakan benda penerang. Cermin tidak bisa dikatakan benda penerang. Cermin itu memantulkan cahaya lampu. Begitu. Monggo, apalagi Pak? Saya pikir cukup dulu. Cuman saya mau Oke. kasih tahu Bang Ari saja. Ini bukan asumsi saya, Bang. Gitu. Saya tidak memberikan asumsi, tapi ini yang saya
lihat dan saya dengar dari media, bukan hanya media sosial, tapi dari TV-TV. Izin, ada izin sebagian. Pak Han, izin, Sebentar, izin. Bu. Sebentar. Ini ranah akademik. belum. Kalau berbicara itu Bukan, minimal iya. bawa dalil atau bawa informasi Bukan. yang betul-betul bisa di-show, dilihatkan kepada kita semua di bukan sini. itu, Uni. Sorry. Saya nggak itu. Cuma saya mau cover ke Bang Ari bahwa data yang saya dapat itu bukan sesuatu yang saya sengaja tidak. Tapi saya bertanya ke Bang Sugi bahwa saya pernah dengar dan saya pernah lihat bahwa ada pihak Muslim yang mengatakan demikian, walaupun tadi Bang Sugi katakan itu salah. Begitu. Ini kan menjadi bahan pembelajaran bahwa ternyata apa yang saya dengar dari pihak Muslim sebelah sebagian ternyata tidak cocok dengan apa yang Bang Sugi barusan jelaskan begitu. Terima kasih. Oke, mungkin bisa saya tambahkan yang lain Gini Bang, tentang bukti-bukti ya. bisa nggak kamu tampilkan gambaran lingkaran itu? Gue mau lihat bentuknya seperti apa. Suaranya kecil tuh. Persegi apa tuh atau gimana itu? Suaranya siapa tadi ini? Minoritas sekali. Leon, Bisa di Lion. Apa bang? Apa Lion. bang? Yang mau disampaikan apa bang? Coba kamu tampilkan gambar lingkaran itu. Mau lihat bentuknya seperti apa? Bulat atau Masuk datar? gambar lingkaran aja nggak tahu bang? Hah? Masuk Anda gambar lingkaran aja nggak tahu? Iya, coba kamu tampilkan gambarnya aja. Oh, bentar bang, saya carikan. Ustaz. Saya carikan Nggak di usah cari Google, bang. Bang, ya. Nggak usah cari bang. Ini di profil dia itu udah lingkaran bang. Nah itu lingkaran itu bang. Itu profil saya lingkaran bang. Hah? Nah, Itu lingkaran tuh. Itu bulat apa kotak? Itu lingkaran bang. Lingkaran itu bentuknya apa? Ya bulat apa bundar? Itu bulat kan? Bukan, bulat itu bola bang. Belajar Bedakan matematika dulu bulat. deh. Pak Desudi nggak usah dilayani, dia nggak tahu matematika. Kalau ada Masa lingkaran lingkaran, nggak ada ngerti? bulatan, ada kubus, ada persegi, dia nggak ngerti itu. gambar foto itu Ada bentuknya bidang apa? datar, ada bidang dimensi, 3 dimensi, dia nggak ngerti itu. Udah deh, kalau si anehnya lulus matematikanya nggak bener waktu SD, nggak usah ikut dulu lah diskusi gini-ginian. Masa kita harus ngejelasin lagi perbedaan antara lingkaran bidang datar dengan lingkaran yang ada dimensinya? Yang bener aja lah Nih, saya ketik di Google nih lingkaran. Oh, lingkaran. Yang betul ini bang, yang keluar ini bang. Ini lingkaran bang. Coba sekarang kita cek, kita ganti bulat ya. Coba kalau bulat apa bulat? Bentar, ini saya ganti bulat bang ya. Bentar, ini memang ngajarin anak belum lulus harus sabar. Harus sabar ya. Itu circle kayak cakram gitulah. Circle itu modelnya cakram. Ini bang, yang bulat ini bang. Nah ini bulat bang. Ya, Nah, mana Nah, tuh, coba itu kamu bulat. tampilkan gambar lingkaran. udah. Masa kayak gitu aja minta diajarin bang? Masa gambar lingkaran itu Bang Layan coba Yang Anda digambarkan di dalam Bible itu modelnya kayak cakram. Anda tahu cakram nggak? Yang medianya itu hamparan itu lurus. Nah, terus bulatan jadi cakram modelnya karena itu di dalam Al-Quran. Bang Sadrek sepertinya untuk pembahasan yang ini terlalu buang-buang waktu kita. Maksud saya Belum nyampe ilmunya belum nyampe. ya, Nanti yang ada diskusi doang ya. enggak. Gini kan Yesus pernah dibawa oleh iblis nih ke atas gunung nih melihat kerajaan. Nah, di Ya. situ kan berarti ketika semua kerajaan nampak. Jangan kalian loncat Berarti dulu. itu berarti objeknya berarti Kalian lu loncat. apa datar tuh. Jangan kalian Berarti loncat. benar kata kayak cakram kan gitu. Bentuk bulatan itu apa? Datar atau gimana aku? Aduh ya Allah, Udah. Kalau matematika aja nggak Udahlah, lulus, nggak usah matematika ngomong dah. dasar ini loh, Aida. Janganlah Aduh, menurut benar-benar. kita Bang jangan Sugi downgrade sama lah. teman-teman, Astagfirullah. saya Udah belajar mundur dulu teorema ya. Pitagoras masih belajar A Karena ditambah mau B sama jemput dengan keluarganya. parah ini. Oke Pak Han, terima kasih sudah gabung. Iya. Silakan Oke, nanti malam sama-sama. Besok dipikir. ya, besok jam berapa ya, Bang ya? Aduh, Bang Ardiansyah enggak ada itu ya? Bang Sugi, Ya, gimana, besok gimana? jam berapa Bang Sugi? Nggak usah Besok kalian yang diskusinya itu campur, besok jam tunjukin berapa? aja tuh gambar. Saya nggak tahu itu acaranya Bang Ardi itu. Oh, sama Bang Uni Ardi. Rifa besok, sama Uni Rifa. Jam berapa besok? Jam berapa Uni enaknya?
Apa aja lah kalau aku mah. Nah itu gampang aja lah. Pokoknya setelah sholat isya lah mungkin. Oh, sholat isya ya. Oke, kalau gitu Iya. saya izin keluar dulu ya Bang ya. Terima kasih. Nah, itu teman-teman yang lainnya. Selamat malam. Malam. Rifa, selamat datang. Sambil saya sampaikan tambahan, Uni, assalamualaikum. Ini Sadora tadi dia minta data perbandingan apa itu perbandingan data tentang secara historical kita punya apa dan Kristen punya apa gitu loh. Oh banyak saya. Gini, kalau kita bicara sejarah, orang Islam itu bicara tidak ada sejarah. yang pernah mengakui bahwasanya Tuhan itu masuk ke dalam sejarah. Tuhan itu tidak berawal, Tuhan itu dialah awal, dialah akhir. Lalu bagaimana kita mau menceritakan Tuhan yang masuk ke dalam sejarah? Tapi kalau seandainya Islam itu agama yang menuntut orang untuk mempergunakan afalayat ya taqilun, tafakarun, tadabur, pertama mengamati, berpikir, kemudian menggunakan akal. Artinya kita tidak menolak ranah keilmuan apapun. Histori kita punya, internal Islam kita lengkap, ada tarikh. Bahkan saya punya di kampus saya itu ada 6 atau 7 jilid tarikh baginda Rasulullah Muhammad SAW lengkap. Apa? Kalau kita bicara historis ya, aduh, ini orangnya apaan sih ah? Hah? Udah Bang Arsi turunin ini nggak berkualitas. Ini kalau Siapa ini sih? suruh ngajarin Yang mana ini? Yang mana? Bulatan. Yang Leon turunin aja. Oh Leon, oke. Matematika Ada nggak ilmunya pernah dia. belajar ini. Nggak pernah belajar, ngapain kita layani orang kayak gitu? Bikin bodoh malah. Sip. Iya bikin Lanjut. DO. Nah, tapi kalau kita bicara tarikh atau sejarah, kita punya sirah nabawiyah. Bagaimana ilmiahnya sirah Islam itu, bahkan itu masuk ke dalam ranah kritik seperti hadis, atsar sahabat, hadis yang disandarkan kepada baginda Rasul, atsar yang disandarkan kepada para sahabat, dan juga riwayat-riwayat. Itu kita punya semuanya lengkap dokumentasinya. Kalau Kristen punya apa? Cuma Bible doang. Mereka apakah bisa dikatakan sejarah? Mari kita buktikan. Apakah Bible bisa dikatakan sebagai kitab sejarah? We approve that gitu ya maksudnya. Lanjut. Mbak Isadora, Ya, silakan. Mbak Isadora, oke. Mohon ditanggapi pernyataan Anda tadi sudah dijawab oleh Uni Rifa. Sekarang tanggapan Anda coba. Baru keunggulan dari agama saya gini, ajarannya itu selalu memaafkan, cinta damai, gitu. Sedangkan nggak bilang apa aku yang kelemahan dari Islam ini ya kan, maaf dulu ya. Ini kan kita ceknya sharing ya. Dia tuh Pak, Anda dijamin keselamatan Anda, Bu Isadora. tangan dipotong, kejam kali, nggak ada kasihnya. Kalau kayak gitu umat manusia bakalan habis lah. Oke. Oke. Kalau begitu Silakan, Anda Pak, dia sedang apa saya? menyalahkan Yesus. Pak Iya. Disugi, Ini saya oke, kasih Pak ayatnya Disugi. nih. Ya, silakan Pak Oke, Disugi. kalau begitu Anda sedang menyalahkan Yesus, Mbak. Ajarannya Nih, itu saya kasih ayatnya, Mbak. Bentar. Sabar ya. Sabar. Ketika dijawab Anda mute, Mbak. Ya, dim ya. Nih, apa yang dikatakan Yesus? Ya, kalau di Islam mencuri potong tangan, ya kan? Itu nanti menghabiskan manusia. Anda sedang menyalahkan Yesus. Karena di dalam Markus 9, ya, Anda baca di ayat 42 dikatakan, barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Wah, kejam kali ini. Yesus kok kejam ini. Menyesatkan, ya kan, taruh batu di kilangan, tenggelamkan di laut. 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat
bangkai tidak mati dan api tidak padam. Nah, ini Yesus salah ini, sama kayak di Islam ini. Nyuri potong tangan, melirik cewek cungkil mata. Gimana, Mbak? Selamat datang di kebenaran, Nyonya Isa. Gimana? Salah Yesus, lemah Yesus, salah. Saya tambahkan. Saya akui memang ada di dalam kitab Anda pernyataan bahwa kasihi musuhmu. Nah, makanya saya berkata berkali-kali, Kristen itu adalah agama yang menyenangkan untuk para penjahat. Karena orang-orang yang memusuhi orang baiklah yang harus dikasihi. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara? Nih baca Matius pasal 5 ayat 22. Kalian bilang tadi apa? Ibu bilang tadi agama ibu mengajarkan memaafkan. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama? Katanya pemaaf. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala? Katanya pemaaf. Kalau dikasihi, iya musuh. Itu kenapa kalian mencintai penjajah? Kalau ada orang-orang jahat, makanya saya bilang Yesus itu hanya menyelamatkan orang-orang jahat seperti Paulus. Kenapa? Karena dia datang untuk orang-orang yang butuh, orang sakit, orang-orang jahat, bukan orang-orang baik. Ya, jadi Anda baca, kalau saya akui itu, silahkan kalian selama ini yang hidup penuh dengan kejahatan, ingin masuk surga dengan damai tanpa perlu berbuat baik, masuk Kristen sudah. Saya anjurkan kalian, wahai manusia seluruh alam yang ada di TikTok ataupun dimanapun kalian berada, jika kalian adalah seorang penjahat, seorang yang suka membunuh, korupsi selama ini, ingin masuk surga tanpa perlu berbuat baik, jadilah Kristen. Kalian akan disucikan oleh darahnya Yesus. Mau kalian mandi wajib atau nggak mandi wajib, nggak peduli, kalian tetap suci dengan darah Yesus. Kalian disucikan dengan darah dan daging Tuhan yang mati di tiang salib. Oke? Silakan imani Kristen bagi para penjahat. Nggak apa-apa, saya pasrah ikhlas saya. Saya boleh bertanya, Uni? Silakan. Pertanyaan saya adalah, keselamatan dan surga itu nanti milik siapa? Maksud saya, surga ciptaan siapa? Jangan-jangan ciptaan Paulus gitu loh. Oke, kalau kita bicara sebentar. tentang surga, Kita sapa dulu ya, sebentar Uni. Oh iya. Pak Wowo, aduh Wowo namanya. Ini Kristen? Halo, Kristen. Oke, lanjut Uni, gas. ya, kalau kita bicara tentang surga, memang di dalam Kristen dikatakan bahwa ada keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus. Tapi mari baca dalilnya, jangan dipelintir gitu loh. Akulah jalan dan kebenaran. Iya betul, yang namanya Nabi itu menjadi jalan, tidak pernah menjadi tujuan. Bagaimana mungkin jalan dituduh sebagai tujuan? Ya. Mana ada nabi yang lain berkata seperti itu? Oke, kalau saya bisa tunjukkan nabi yang lebih hebat daripada itu, Anda mau bagaimana membuang doktrin Anda? Berani? Coba Baik, aja. saya akan katakan ada nabi yang lebih hebat daripada Yesus yang berkata, akulah dia. Siapa dia? Musa. Ketika Musa berkata kepada orang Israel, dia mengatakan, bagaimana Tuhan memerintahkan untuk berbicara kepada orang Israel? Aku adalah Eye. Jadi kalau Anda mau bicara mana ada nabi yang lebih hebat berkata seperti itu, Musa lebih hebat daripada Yesus. Yesus hanya berkata akulah kebenaran. Sementara bagaimana dengan Musa? Dia mengaku sebagai Tuhan dan itu dia menyampaikan firman perkataan Tuhan. Karena kata Yesus, bukankah setiap penyampai firman adalah Allah? Ada tertulis di dalam kitab, sama seperti Nabi Muhammad SAW ketika berkata, Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Itu ada perkataan Nabi Muhammad SAW. Tapi menyampaikan perkataan Allah. Umat Islam tidak terlalu bego untuk memahami narasi itu. Kami tahu bahwa Nabi hanya menyampaikan narasi dari Allah, karena Al-Quran adalah firman Allah. Ketika Yesus berbicara, aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri, tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu ketika dia berkata, akulah jalan dan kebenaran, lalu kalian katakan dia adalah Tuhan. Pertama, dalilnya kalian pelintir. Yang kedua, kalian menafikan bahwa dia tidak pernah berkata dari dirinya sendiri. Inilah keanehan kalian sebagai teman-teman Kristen. Baca dalil kalian berulang-ulang, renungkan itu. Ya, jangan hanya kalian baca lalu kalian ambil doktrin kalian ambil, kalian rela mempelintir kitab suci kalian. Baca baik-baik kitab itu. Kalau Kristen jelas, bacanya jelas kok. Gampang dipahami, yang melintir itu ibu. Iya. Ada yang lebih hebat daripada ucapan akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Nabi Muhammad bersabda begini, seandainya Musa dan Isa
hidup saat ini di antara kalian, tetapi kamu tidak mengikutiku, niscaya kamu termasuk orang-orang yang sesat. Musa loh langsung diambil, Musa dan Isa langsung diambil oleh Nabi. Seandainya Musa dan Isa hidup di antara kalian saat ini, tetapi kamu tidak mengikutiku, niscaya kamu termasuk orang yang sesat.